Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kita akan melanjutkan culture shock bagian kedua. Yang pertama kemarin adalah tentang perbedaan waktu. Yang kedua ini ada sesuatu yang mungkin pernah kalian dengar juga ya di YouTube, dan saya juga pernah dengar di YouTube, pernah lihat beberapa video tentang masalah ini, yaitu tentang sebenarnya bukan tidak ada klaksonnya, tapi nyaris tidak ada gitu, nyaris atau hampir tidak terdengar klakson di Malaysia itu gitu. Nah, tadinya saya berpikir guys, apakah di setiap mobil atau kereta di Malaysia ini tidak ada klaksonnya gitu, nggak ada klaksonnya, atau mungkin mereka hanya tidak terbiasa saja menggunakan klakson gitu. Sampai akhirnya saya memiliki kesimpulan bahwa mereka hanya tidak terbiasa guys. Mungkin di sana itu memakai klakson itu dianggap tidak sopan mungkin ya. Saya nggak tahu juga guys, saya nggak tahu. Tapi mungkin pada situasi tertentu klakson itu dipakai juga ya. Seperti misalkan untuk memanggil orang, atau ketika ada orang yang kenal, tin, hai gitu, seperti itu. Mungkin ada beberapa situasi mungkin yang dipakai juga. Tapi selama saya di Malaysia memang bunyi klakson ini bisa dihitung oleh jari gitu guys. Karena memang saking jarangnya ya, hampir tidak pernah didengar gitu. Sebenarnya ada baik dan buruknya juga ya tentang hal ini. Baiknya mungkin kita ketika ada di pinggir jalan itu kita nggak kagetan, nggak jantungan gitu kan. Kalian bayang sendiri guys, kalau lori itu, kalau truk kan klaksonnya kayak itu membuat jantung gitu kaget gitu kan, seperti itu. Dan mungkin itu baiknya, banyak baiknya juga gitu. Tapi ada sisi buruknya juga, dan ini pernah saya alami ketika saya berada di Berjaya Hotel di hari kedua atau di hari pertama saya lupa. Saya waktu itu sedang mencari barang di KK Mart. Ketika saya ingin nyebrang jalan, pada saat itu memang jalanan agak sepi. Saya ingin menyeberang karena tidak ada mobil kan, saya nyebrang dengan santai jalan. Tapi saya mendengar dari sebelah kiri itu ada suara mobil yang laju sangat ngebut gitu guys. Nah, ketika saya melihat itu, saya langsung mempercepat lari saya gitu guys, untuk langsung menyeberang jalan. Nah, saya berpikir guys, ini orang kenapa nggak tekan klaksonnya gitu kan? Kalau saya pribadi guys ya, kalau saya berkendara mobil, saya setiap ada belokan atau mungkin ada yang mau nyebrang, itu saya selalu tekan klakson agar memberitahu orang itu sini ada mobil nih, jangan dulu nyebrang gitu. Saya justru lebih sering pakai klakson, pakai mobil motor tuh pakai klakson di jalan raya, di jalan desa, ketika ada anak-anak di pinggir, walaupun di pinggir itu sedang bermain, saya selalu tekan klakson, tin, memberitahu sini ada mobil, sini ada motor, jangan nyebrang, jangan apa, seperti itu. Selanjutnya adalah gagak guys, burung gagak ya. Di Malaysia ini saya agak kaget memang, tapi saya ngeh burung gagak ini setelah beberapa hari sih sebenarnya. Tidak hari pertama, hari kedua tuh enggak terlalu ngeh saya ada banyak gagak di Malaysia. Terus ketika di Melaka baru saya ngeh, ternyata gagak nih saya temui banyak juga gitu di Malaysia. Padahal kalau di Indonesia guys, itu kalau kita mendengar suara burung gagak itu diidentikan dengan ada orang yang meninggal pada saat itu, ketika ada suara burung gagak gitu guys. Saya nggak habis pikir, ini kalau di Malaysia berarti setiap saat saya harus bilang innalillahi ini wa inna ilaihi rajiun gitu guys. Aduh, ternyata memang di sana katanya burung itu salah satu hewan yang dilindungi ya. Ada undang-undangnya, tidak boleh dibunuh seenaknya, dipelihara, harus ada izinnya kalau ada dipelihara. Bahkan saya sempat bilang gitu guys kepada Bang Dar itu, Bang Dar, ini Bang Dar pernah makan ini, kalau dimakan ini seperti apa rasanya burung gagak ini guys. Saya memang nggak tahu guys, burung gagak itu ternyata memang haram ya, haram, nggak boleh, karena kebiasaannya memang makan bangkai ternyata ya, makan burung ya, makan ini lagi gitu. Dan itu nggak boleh. Saya tanya gitu, Bang Dar, rasanya seperti apa ya Bang Dar ini burung gagak ini? Dan dia malah ketawa guys. Dia malah, itu bagus Fik, buat kamu bikin konten orang Indonesia di Malaysia makan burung gagak gitu. Itu mungkin akan meledak di Malaysia. Tapi apa-apa pun mesti mulai dari angan-angan dulu. Angan-angan, cita-cita, usaha. Tapi tak tahu guys, aku emang haram ya? Kan haram, nggak dimakan orang.
Nggak tahu orang makan gagak, dia makan orang aja. Mana ada orang makan gagak? Kan burung dia. Iya burung, tapi nggak ada orang makan gagak, itu kan makan bangke. Ya, Makan bangke. Oh. bukan semua burung boleh dimakan. Oh, bukan burung makan bangke ya. Dan ada yang bilang juga dari kalian bahwa memang gagak itu tadinya dibawa oleh orang-orang Inggris ya. Orang-orang Inggris dibawa ke Malaysia gitu, dan akhirnya karena mungkin di sana di Malaysia tidak dibunuh, tidak ditangkap, tidak dimakan juga, ya mungkin gagak di sana jadi banyak. Jadi di mana-mana guys, di Shah Alam saya dengar suara gagak. Ngak, seperti itu. Terus di Melaka saya dengar suara gagak. Dan beberapa hari saya mulai terbiasa ya. Tapi saya tangkap sulit juga ternyata guys, ditangkap. Nah di Malaysia ini banyak burung guys ya. Aku lihat juga di alam itu di kota malahan ada burung kayak burung puyuh itu, aku mau tangkap burung apa gitu, aku mau tangkap susah juga. Dan terus ada burung beo juga, ada burung. Jadi kalau di Indonesia itu burung-burung itu guys dipelihara, jadi dikandangin gitu. Sayang sekali nggak bisa dibawa ke Indonesia itu. Nah, yang selanjutnya adalah kipas angin. Nah, ini kipas angin ini saya nggak tahu guys ya. Saya pernah bilang di Kuala Lumpur itu panas. Wajar lah kalau di Kuala Lumpur itu banyak kipas angin. Di setiap rumah tuh ada kipas angin. Tapi saya lari ke Melaka, di Shah Alam. Itu semua rumah itu hampir di setiap ruangan itu ada kipas guys di atasnya. Kenapa guys ya? Padahal kalau bisa dibilang panas ya, panasnya seperti Jakarta. Di Jakarta ya panas gitu tapi kalau ini kok di setiap negeri itu ada kipas anginnya di atasnya. Aircon juga ada guys, aircon ada, ditambah ada kipas lagi. Ini apakah memang alasannya karena panas atau karena apa? Saya nggak tahu guys ya. Mungkin kalian bisa kasih tahu ke saya. Apa mungkin karena panas atau mungkin karena ada faktor lain selain panas tadi. Tapi yang pasti di setiap ruangan itu baik hotel, rumah yang saya temui itu pasti ada kipas angin di atasnya. Di atas guys ya, bukan di bawah yang ditempel atau yang di stand itu enggak. Jadi di atasnya ada kipas angin. Lalu culture shock yang lain adalah 3 pin. Ada pin atau saklar atau plug yang ada di Malaysia itu dia menggunakan 3 pin, bukan 2 pin. Ini agak membuat saya ketar-ketir di hari pertama ketika saya mau mengedit video. Waduh, ini semua colokan ini kok 3 pin seperti ini gitu, nggak ada yang 2 pin gitu. Ada yang 2 pin tuh dipaksain gitu. Jadi dia harusnya kayak gini, jadi lebar kayak gini, jadi patah gitu guys. Dan itu cukup membuat saya kaget juga di hari pertama. Itu culture shock yang pertama yang saya temui itu. Lalu selanjutnya KTP guys. KTP di sana itu ternyata bisa pakai untuk bayar tol. Saya baru tahu ya, karena berapa kali saya lewat jalan tol dan saya baru tahu bahwa memang KTP di sana bisa diisi kayak GoPay gitu, kayak bisa diisi kayak debit, itu bisa KTP di sana. Ini mungkin bisa jadi ide yang bagus juga ya kalau di Indonesia diterapkan gitu guys. Kenapa enggak gitu kan, kalau mungkin ada teknologinya. Sekarang kan di Indonesia juga udah ada chips kan. Nah, pakai kayak itu menurut saya ide yang bagus juga gitu. Selanjutnya adalah motor guys, motor kencang. Ini di sana itu di jalan tol itu kan ada satu jalur khusus di sebelah kiri untuk motor kan. Itu saya kaget setiap kali ada motor, itu motornya ngebut-ngebut guys. Ngebut-ngebutnya itu lebih parah dari di Indonesia. Karena mungkin kan jalannya lost gitu kan, nggak ada mobil, nggak ada motor yang macet. Itu motornya boeng ngebut semua guys. Ngebut semua. Itu saya kaget banget di sana, ternyata pengendara motornya lebih barbar dari Indonesia kata saya guys. Lebih barbar di sana. Mungkin di Indonesia karena mungkin jalanan selalu padat gitu kan, selalu gimana, jadi nggak terlalu ngebut banget gitu. Nggak, maksudnya memang ada selalu ada gitu. Tapi ini beda karena ini di jalan tol dan ngebutnya nggak 1-2 orang gitu kan. Semua motor lewat sana itu ngebut semua. Itu cukup membuat saya kaget juga guys. Apalagi yang exhaustnya, yang suaranya yang menggelegar itu bisa membuat kuping kita terganggu juga guys. Jadi sebenarnya buruknya di sana nggak ada horn, nggak ada klakson, tapi suara motor berdesing-desing ada juga guys, ada juga ya. Tapi saya harus tegaskan kepada kalian semua bahwa ini bukan membandingkan satu dengan yang lain. Masing-masing itu memiliki karakteristiknya tersendiri.
Jadi yang satu bagus itu belum tentu yang bagus untuk yang lain. Yang satu cocok belum tentu cocok untuk yang lain. Oke, sekian dulu mungkin guys. Jika masih ada mungkin culture shock yang terlupakan, yang saya terlupakan, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Tapi mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan data yang saya sampaikan, mohon kalian koreksi di bawah guys. Karena mungkin saya baru 11 hari ya, mungkin saya belum bisa menyimpulkan juga semuanya dengan baik dan benar. Saya mohon maaf jika ada kesalahan itu guys ya. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.